beri kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Rafli. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan dari DKM Masjid Baitur Rahman. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Baduri. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini, sore yang bahagia, insyaallah sore yang penuh rahmat dan barokah, isah yang baik di tempat yang baik pula, di masjid yang kita cintai ini. Kita Allah takdirkan, Allah pilih kita hadir di tempat ini. Ini bukan kehendak kita, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan di dunia wal akhirah, ilmu yang bermanfaat, kebaikan segala kebaikan yang Allah curahkan di sore ini. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita patut dan pantas menjadi umatnya, asal hati kita terpaut selamanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjadi kedua dalam kehidupan kita seharian. Harapan kita tentu saja mendapat ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ibadah bisa diterima karena ilmunya. Tak lupa dan ucapan selamat datang, marhaban ibu-ibu pada bangsa ini. Bukan yang jauh-jauh datang dari Solo, jauh sekali banyak. Langkah bapak dari sana tak berapa langkah ya, tak tahu berapa langkah yang beliau pakai langkahnya menuju tempat ini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan segala kebaikan, semakin cerah, semakin barokah, dan semakin berkah ilmunya banyak, terus menerangi seperti matahari. Orang-orang dalam kegelapan saat ini, dunia ini sedang gelap, terutama di daerah sana, di negeri yang mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Mohon maaf Pak Kiai, ini bukan kurangnya
dengan kehadiran yang tidak maksimal ini. Tapi ini semuanya adalah serahnya Pak, serah. Ini yang hadir mudah-mudahan nanti akan menyebar luaskan ilmu yang didapat hari ini kepada saudaranya, kepada putranya. Sini saya mengundang remaja yang datang remaja. Kita berharap dunia ini menjadi persinggahan sementara, dan memang dunia adalah persinggahan sementara. Sebetulnya Allah menciptakan kita untuk akhirat. Dunia ini gurur, dunia adalah tipuan. Disangka baik padahal mungkin tidak baik. Kalaupun ada kebaikan itu hanya sedikit setetes saja kebaikan yang Allah berikan. Tapi kebaikan sebenarnya tujuan kita adalah akhirat. Maka untuk akhirat segala yang kita tuju tentu saja untuk Allah liwajhillahil karim, ibadah kita, salat kita, dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bawa di dalam rumah kita, akan kita terangi rumah kita dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya dari sini semakin baik ibadah kita, semakin semangat ibadah kita, dan semakin maju salatnya. Maju salatnya makin cepat ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini dulunya sedikit saya melewatkan udahnya. Dulu ada orang yang dermawan, beliau membangun di tanah sendiri dengan biaya sendiri Pak. Inilah Masjid Baitur Rahman, rumah Ar-Rahman. Dan beliau namanya Pak Haji Endang Sarifuddin beserta ibu. Dia bangun rumah ini dengan cerdas sekali, di tanah yang ditinggikan menghadap pas sejajar dengan jalan ada. Sehingga di sini Pak, dengan bukan hanya masjid sebagai ibadah, menuju rest area ya. Pemudik itu mudik di sini Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan almarhumah Bapak Jendang Sarifuddin terus mendapatkan curahan kebahagiaan di dalam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tentu saja jamaah kepada kalian seluruh jamaah semuanya. Sangat bahagia kedatangan Pak Kiai hari ini. Sangat bahagia dan kita semua juga bahagia. Mari kita sama-sama menyimak dengan sebaik-baik, dan kita akan bawa di rumah kita, akan kita kembangkan dan kita ajarkan kepada cucu kita, kalau yang sudah punya cucu, mungkin kepada calon istrinya yang tentu saja sudah beristri terutama, dan putra seluruh ulama kita. Itu saja yang saya sampaikan. Ini sederhana, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf, dan saya akan terus hadir di sini sampai akhir. Kalau nanti berkenan mengisi acara setelah maghrib, kalau ada jamaah, saya sangat berterima kasih. Ada demikian ajmain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Berikutnya sambutan dari muspika setempat, dalam hal ini diwakili oleh Koramil Cikalongwetan, dan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Tatang. Kepada Bapak Tatang, waktu dan tempat dipersilakan.
tes. Ya, kalau kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sere. Waalaikumsalam, sampai saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Robi sholli wa yassirli amri harudatan min lisani wa barakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Sijamper 87. Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Kang Anton, ketua Kang Anton kan? Oh Bupati ya, oh Butati, oh iya. Kalau kita Kang Anton, tadi mulai waktu abdi pengertiannya. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Baitur Rahman, Kiai Haji Badrudin. Yang saya hormati Mubalik Kiai Haji Lutfi Al-Kibar A'lam SHSUD MPD. Selamat datang Pak Kiai. Tokoh masyarakat, tokoh ibu bangsa. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua. Tak lupa rahmat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua sampai akhir zaman. Yang pertama, kemarin kita mendapatkan undangan Sijamper 87 ya, di mana informasi yang saya terima yang akan hadir itu banyak generasi muda, anak-anak muda. Ternyata yang datang anak-anak tua. Nama kok baca kolot. Anak muda sekarang kurang begitu tertarik. Padahal kalau tahu fadilahnya, kalau tahu faedahnya, kalau tahu pahalanya, pengajian ini lebih besar dari yang ada dalam dunia ini. Kalau misalkan sama Gusti Allah nih diperlihatkan pahala pengajian, presiden, direktur, pengusaha akan meninggalkan usahanya demi menghadiri pengajian, demi menghadiri majelis. Sayang orang-orang pada belum tahu ya. Karena kalau tahu semua akan meninggalkan pekerjaannya demi mengisi majelis kira seperti itu. Dan naon ya, memang dalam oke dan baca koloknya, penting ngobrol tiasa silaturahmi narasnya. Yang kedua, kenapa saya begitu tertarik dengan generasi muda? Perlu kita ketahui, Pak Ustadz gak selamanya jadi Ustadz, gak selamanya muda banget, karena sebabnya Pak Kiai gak selamanya muda, Pak Kiai ya, betul. Siapa gak selamanya muda, pasti akan tua, walaupun sekarang sedang setengah tua. Kenapa? Yang mengisi nanti pengganti saya, yang mengisi nanti Pak Kiai, yang mengisi nanti Pak Ustadz, generasi muda yang sekarang. Tatkala generasi mudanya bisa diharapkan, mungkin kita agak tenang sedikit lah. Tapi kalau melihat situasi saat ini untuk generasi muda, saya agak khawatir Pak Kiai, agak khawatir. Pernah mendengar statement jika wetan darurat narkoba? Pernah dengar nggak? Nah, kalau saya kumpul dengan rekan-rekan saya di meja, itu ada air kopi kalau sebagai sekarang beda sama anak muda sekarang. Di situ ada obat-obatan terlarang, di situ ada narkoba. Karena tanpa narkoba mereka pikir tidak matching, karena seperti itu. Udah bahaya Pak. Banyak negara luar di luar negara Indonesia tidak menginginkan Indonesia maju, tidak menginginkan Indonesia ini berkembang. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah meracuni generasi muda. Kemarin TNI AL Angkatan Laut menangkap kapal berisi 30 ton narkoba, bahan narkoba. Bayangkan 30 ton. Kalau 30 ton narkoba ini bisa merusak seluruh
generasi muda di Indonesia. Dan yang kita khawatirkan ini, kenapa peredaran narkoba di Indonesia bisa berkembang pesat? Karena ada oknum-oknum pejabat yang bermain. Betul Pak Kiai? Oknum pejabat yang bermain. Karena bisnis narkoba ini menggiurkan. Kalau saya berpikir, gimana kalau anaknya yang pakai? Akhirnya seperti itu. Ya. Punten, banyak anak-anak muda sekarang berawal dari obat-obatan terlarang. Tatkala sudah menguasai obat-obatan terlarang, kecanduan. Untuk membelinya memerlukan uang. Dan tatkala dia tidak punya uang, dia ngambil uang orang tuanya. Saya pernah mendengar laporan Pak, Pak Kiai pernah laporan. Kalau bisa, apa teh bintang kalingitan antos, buah-buah di dia teh aya tuyul. Jadi dulu jadi sasaran Pak Kiai. Banyak anak-anak muda ini dia ngambil orang tuanya untuk membeli narkoba tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini bukan satu kali, dua kali saya menerima laporan, banyak. Pak Winsa itu atau sampai si saling baik 100.000, 200.000. Coba Pak Winsa bisa dihitung nggak ini orang yang membeli saya tuyul? Padahal tuyul mengkelukan. Tuyul ya, tahu kan? Saking parahnya generasi muda di Indonesia. Yang lebih parahnya, tatkala orang tuanya tidak punya uang, tatkala si anak ini kecanduan narkoba, dia akan melakukan tindakan bagaimana caranya dia mendapatkan uang. Sudah berkali-kali ada anak muda mencuri ternak, mencuri gas tetangga. Untuk apa? Untuk membeli obat-obatan terlarang. Saya mengurusi sudah berpuluh-puluh kali, bukan satu kali, dua kali, berpuluh-puluh kali. Terakhir kemarin ngurusin anak muda yang mencuri kelinci 3 ekor. Sama saya membawa kantor polisi karena nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa diproses. Akhirnya sama saya dikembalikan ke orang tuanya. Untuk apa? Untuk membeli narkoba. Dan yang lebih parahnya Pak Kiai, sekarang beredar rumor bahwa obat-obat terlarang jenis tramadol ini bisa buat obat kuat. Sehingga bapak-bapak sekarang mulai beli lagi obat-obat terlarang. Jadi waspadai ibu-ibu nih. Biasa semua suami saya 5 menit, kok sekarang sampai setengah jam. Waspadai, diwaspadai. Sampaikan sama suami. Kalau memang itu buat obat kuat, akan berdampak terhadap kesehatannya jangka panjang. Lambung kena, kanker kena, saraf otak kena. Ini kerja. Ya, itu tahu cekal. Daripada obat-obatan terlarang. Perputaran uang dari kegiatan jual beli obat terlarang sangat tinggi, jika orang tergiur untuk bisnis di narkoba. Banyak petani yang beralih profesi menjadi penjual obat-obatan terlarang. Bahkan ada ibu rumah tangga yang menjual obat-obatan terlarang karena bisnisnya menggiurkan. Hingga harapan tadinya kalau ada pemuda sini kan lebih enak menyampaikannya, karena pemudanya jarang. Ibu-ibu tolong sampaikan sama anak-anaknya, jangan sampai salah pergaulan. Terutama anak SD yang mau ke SMP. Karena ini usia-usia rentan Pak Ustaz ini. Banyak mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini siswa SMP sekarang. Pernah aku ambil di Tewang Ibu, seragam kasempurna. Wah Pak Binsa, kurang kali ini mah pintar sholat. Wisata langsung ngawas ke masjid. Padahal abdi pindah wakna. Kurang kali teh konsumsi obat-obatan terlarang. Tapi si ibu kadang gampang ke abdi. Bagi sama apa gimana? Bahkan abdi seputar ibu, seputar. Ada dari ruang dia samperin, kalau deh obat-obatan terlarang.
Ada yang mencuri pisang di kebun, ketangkap warga, dipukulin. Saya, mana tadi kita dikodok, mana di dikodok aja lah, dikodok metere, dikodok, gitu saya ambil. Ada obat-obatan terlarang tramadol. Jadi obat-obatan ini sudah merajalela. Bahkan di kaum bapak-bapak, tolong sampaikan, ya. Nah jadi kuat, curiga. Ya. Padahal tahun-tahun ini merupakan tahun yang kita khawatirkan. Tahun-tahun ini perlu kita khawatirkan. Karena tahun 2026, kemarin tahun 2025, bahkan nanti mungkin tahun depan 2027, ini zaman yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. 1500 tahun ke belakang, ya, 1500 tahun ke belakang, zaman kenabian terakhir Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah menyampaikan bakal datang suatu waktu di mana yang pertama waktu akan terasa lebih cepat. Waktu akan terasa lebih karena enak waktu terasa gancang. Karena yang kedua bakal datang satu waktu di mana transaksi jual beli terasa lebih mudah. Karena enak. Karena ya waktu terasa lebih cepat, transaksi jual beli terasa lebih mudah. Itu yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW 1500 tahun ke belakang. Terjadi tahun ini. Jadi tak kala sudah datang waktu itu bakal muncul fitnah di mana-mana, muncul keributan di mana-mana, muncul segala macam kayu hati naon namanya teh ribut, kuasa chaos lah negara. Ya, jadi maksiat di mana-mana, selingkuh di mana-mana, kejadian-kejadian yang pelanggaran agama di mana-mana. Kalau ingin selamat hanya ada dua, kata Nabi Muhammad SAW, hanya ada dua. Yang pertama, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, zikir ingat kematian, itu baru bisa selamat. Ya. Bisa mengharapkan di masjid itu alhamdulillah bagusnya setiap sholat minimal 1 baris ada, plus 1 baris ada. Kalau di masjid sudah ada yang tidak berjamaah lagi, sudah ada tidak ada sholat 5 waktu lagi, nah sudah saya kurang tahu bagaimana ke depan. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya tatkala mendengar saya sampaikan ini, biasanya sholat di rumah, sholat di masjid. Biasanya dekat waktu, tolong begitu ada, langsung ke masjid. Iya, perlu labit tengok ditanya, Pak Ustaz, labit baik. Oh, mohon. Saya mau ditanya banyak lebar dari bahasa Inggris siapkan atas nama anak terus cekap atau nuhun hapunten bila selesai nang harus di mana. Di kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Hatur nuhun Bapak wejangan anak. Ya baik, kita masih ke acara pokok. Nah ini sebentar lagi akan kita. Sebelum itu mohon maaf, mohon izin bapak-bapaknya bisa merapat ke depan Pak, supaya slide profilnya nanti bisa kita saksikan bersama-sama. Mohon maaf, mangga silakan bapak-bapaknya untuk bisa maju. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Anda bertanya, Quran menjawab. Nah, nanti silakan Bapak Ibu semuanya bertanya, nanti akan dikupas oleh Bapak Kiai kita. Ya, sebelum itu, marilah kita sama-sama saksikan profil daripada Kiai Haji Lutfan Kibar A'lam SHSUD MPD. Mari kita saksikan bersama-sama. Ada suaranya? Dan madrasah
Ta'ala memperdalam ilmu Al-Qurannya di Ma'had Mu'allimul Quran Mesir di bawah sanad langsung Profesor Dr. Muhammad Daud. Kemudian beliau melanjutkan sekolah tinggi ilmu syariah dengan meraih nilai Allah dengan gelar sarjana hukum Islam. Sekolah kemudian pendidikan agama Islam. Beliau juga memperdalam ilmu Tibbun Nabawi di Mojokerto dan diamanahkan membangun sekolah herbalis muslim. Melanjutkan S1 Kesehatan Tradisional SPM dan merupakan pimpinan P3A wilayah Kalimantan Barat. Kemudian pada tahun 2022 beliau melaksanakan haji furoda bersama sang istri kembali, dan pada 1 tahun setelahnya beliau juga melaksanakan ibadah umroh plus Turki dan Singapura bersama keluarga dan para santri dan santriwati, mendapatkan gelar Dato' Natawiyata atas kedatangan Raja Membawa yang ke-13 Baginda Pangeran Ratu Mula Nuansa pada tanggal 9 Februari 2023. Berawal dari Quran Family, belajar menghafal Quran Bergaya hingga ada 3 orang pemuda yang ingin mempelajari Al-Quran yang telah akan menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Hafiz Milenial Asprop dan Tarian Point yang telah melahirkan 152 penghafal Al-Quran dan 90 santri dan santriwati yang telah diwisudakan Gubernur Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha dalam. Itu yang saya tahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin. Berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya yang kita hormati dari DKI Masjid Bapak Haji Badrudin dan juga Bapak Koramil kita, Bapak Tatang, yang sudah memberikan motivasi semangat kita dan mengingatkan kita untuk waspada untuk semangat menjaga generasi kita, anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa surah ke-4 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut, kata Allah, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah di sini bukan hanya sekedar lemah duitnya, lemah ijazahnya, bukan hanya sekedar lemah titelnya. Karena untuk urusan dunia, kata Allah, tidak usah takut. Di surah Al-Baqarah ayat 38, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ketakutan itu ada dua. Ada khaufun, ada khosyah. Khosyah ini adalah ketakutan di atas leher. Khaufun adalah ketakutan di bawah leher. Padahal artinya sama-sama takut. Ini di surah An-Nisa ayat ke-9, ini di surah Al-Baqarah ayat 38. Yang satu Allah bilang kita harus takut, yang satu Allah bilang gak usah takut. Seolah-olah kan kayak bertolak belakang gitu. Allah satu suruh kita takut, yang satu Allah bilang gak usah takut. Padahal Al-Quran tidak ada yang bertolak belakang. Walaupun artinya sama-sama takut, gitu ya. Tapi bahasa Arabnya itu berbeda. Bahasa Arabnya berbeda. Khosyah ini adalah ketakutan akhirat. Khaufun adalah ketakutan duniawi. Untuk urusan duniawi kata Allah gak usah takut, karena semua rezeki makhluk Allah ini dijamin semuanya sama Allah. Buka surah Hud, surah ke-11 ayat ke-6. Bawa Quran Pak. Ada bawa Al-Quran Bu? Coba baca terjemahnya. Karena selama ini kita cuma baca Quran, tak tahu artinya. Padahal disitulah solusi dari semua permasalahan yang ada di dunia ini. Semua permasalahan di masyarakat, semua permasalahan di keluarga kita, semua permasalahan di diri kita ini selesai dengan Al-Quran. 30 juz, 114 surah, 6.000. Berapa ayat Al-Quran? 6.646. Berapa juz Al-Quran? Berapa juz? 30 juz. 30 juz. Berapa surah? 14 surat. 114. Berapa ayat? 6.646. Berapa ayat? 6.646. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. 6.646. Angkat tangan, angkat tangan. Yang lain. Berapa Bu? Yang lain, ya Bu? 6.666. Yang lain, bukan yang 66666. Itu setelah kita hitung nggak segitu. Jumlah ayatnya kita sangat gimana ini? Nabi 23 tahun memperjuangkan kitab suci Al-Quran, berperang, berdarah-darah bersama sahabat. Di usia 40 tahun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai selesai wahyu diturunkan Allah. Selesai pula tugas Nabi. Tak lama beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah memang hadirnya baginda Rasulullah SAW untuk mengestafetkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah makanan hati kita. Kenapa hari ini anak-anak kita padahal sudah dikasih MBG, ya kan? Sudah dikasih
makanan bergizi, sudah dikasih sekolah dari SD naik ke SMP, anaknya susah dikasih tahu. Betul nggak? SMP naik ke SMA makin tidak bisa dinasehati. SMA naik ke kuliah makin tidak bisa lagi ditegur. Tah kemana orang tua, tah kemana anak, mau pulang pagi, mau pulang terserah. Betul tidak? Saya jalan Pak dari Sulawesi, kemarin dari Semarang, sebelumnya dari Aceh, Medan. Semua masalahnya sama, anaknya nggak bisa diatur. Tujuan sekolah kan untuk jadi anak baik. Kok makin disekolahkan, makin nggak bisa diatur. Nggak ada yang salah Pak dengan sekolah, nggak ada yang salah dengan MBG. Bagus program, yang salah itu korupsi. Karena MBG itu makanan zohir, perut kenyang. Makanan hatinya nggak dikasih Pak. Apa makanan hati bagi kita dan anak-anak kita? Al-Quran. Al-Quran ini makanan hati. Ketika anak dan dikasih Quran Pak, pasti susah diatur, itu pasti. Karena makanan hati hanya Al-Quran. Kalau Pak orang yang tadi katakan zikir, bagus memang zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Di surah Qaf surah 50 ayat 45, fadzakir bil Quran, berzikirlah dengan Al-Quran. Hari ini Al-Quran dibaca hanya saat orang meninggal, baca Yasin. Saat lahir anak, baca Yasin. Apalagi bisa? Tahlilan, baca Yasin. Yasin ya dibaca. Al-Mulk, Al-Waqiah. Terus Al-Fatihah sampai An-Nasnya mana tak dibaca. Oke lah sudah kita baca, kok tak dipahami? Di surah Al-Baqarah ayat 96, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Allah menurunkan Al-Quran untuk masuk ke dalam hatimu ya Muhammad. Jadi Al-Quran ini makanan hatimu. Jadi berapa total ayat Al-Quran? 236. Kumaha? 6236. 6.236. 236. Buka cek GB, buka Google apa buka? Hah? Bagus, jujur, takbir, Allahu Akbar. 6.200. Yang bilang 6666 itu dari mana? Hah? Mungkin dulu guru-guru ngajinya supaya anggap mudah ngafalnya 6666. Tapi kan bahaya Pak. Bu, dirubah-rubah begitu Al-Quran satu-satunya buku kitab yang tidak berubah dari 1500 tahun, 1400 tahun yang lalu. Hanya Al-Quran. Bahasa yang bisa berubah, bahasa Indonesia 70 tahun yang lalu, beda kan? Soekarno, Soeharto. Baru 70 tahun udah berubah. Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak pernah berubah 1400 tahun sampai hari kiamat. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Akan ada kalkulator. Al-Fatihah 7 tambah Al-Baqarah 286 ayat tambah Ali Imran 200 sampai An-Nas 6 ayat, totalnya 6.200. Siapa nama anaknya? Panggilannya
Deril. Iya, ya. Bapak biar dia dengar itu sampai ke hatinya. Kalau Al-Quran pasti masuk ke hati, bagus dibawa. Ini hadiah surga untuk kedua orang tuanya. Ini berkah rezekinya. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, totalnya 6.236 ayat ini. Tak banyak, cuma segini Pak Al-Quran. Segini lah. Minimal Bu seumur hidup dipelajari di minimal saudara kepala ini. Minimal seumur hidup Pak. Kita nggak baca buku-buku manusia itu tak masalah. Seumur hidup kita nggak pernah buka kitab tafsir tafsir, karena tafsir banyak, nggak masalah. Tapi kalau seumur hidup kita nggak pernah buka Quran sedikit sekali, babak belur di alam kubur. Na'udzubillah Min zalik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudah, sedikit sekali Pak, mudah untuk dizikirkan, mudah dibaca, mudah diartikan, sudah ada terjemah sekarang per kata, mudah dipahami. Kajian-kajian Quran sudah banyak. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian menghayati Al-Quran atau hatinya terkunci? Kalau kita dulu Pak sekolah sore malam maghrib ngaji, betul kan? Sekarang udah nggak lagi anak-anak kita HP. Ya wajar Pak, nggak usah lah. Itu rentetan semua, narkoba, pinjol, judi online, ya, bangkang orang tua, seks bebas. Itu hasilnya Pak, itu hasil. Saya akan ambil akar masalahnya. Ibarat Pak Bu, apa ini namanya? Nengok lantai basah, pel, basah lagi, pel lagi, basah lagi, pel lagi. Ini yang kita lakukan hari ini. Kenapa nggak cari? Kok bisa basah? Rupanya atapnya bocor. Ya perbaiki dulu dong atapnya. Ketika atap udah diperbaiki, yang bolong ini, wah nggak bocor lagi, nggak perlu ngepel lagi. Jadi permasalahan anak-anak kita hari ini, ya karena sibuk ngepel Pak kita, narkoba, yang nyuri, yang pinjol, yang judi online, yang korupsi. Hanya sibuk ngepel, kita nggak cari akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Karena kita jauh dari Quran semua. Betul tidak? Maka kata Allah, wal yakhshal ladzi, takutlah jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah sholatnya, lemah Qurannya. Masa udah nikah tidak pandai baca Quran? Masa baca Yasin masih pakai huruf Latin? Malulah. Apa ya? Ngapain kita hidup bertahun-tahun? Kalau kami Bu di Pontianak, ya ada TPA untuk anak-anak dibuat di Masjid Baitur Rahman. Ada TPA untuk bapak-bapak, ada TPA untuk ibu-ibu. Belajar dari nol, alif sampai tanggal gigih. Itu terjadi di Pontianak, saking semangat ibu-ibu itu belajar. Kita semua pasti mati dipanggil Allah. Dan bukan hanya soal nanti di alam kubur, permasalahan yang hadir di muka bumi ini karena kita sudah jawab. Maka Rasulullah berdoa,
di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 30. Buka Qurannya, itu harus standby Quran. Surah 25 srek itu ngajinya gitu. Jadi bukan kata ustaz, bukan kata kiai, bukan kata susah. Tapi ini firman Allah. Ustaz bisa salah, kiai bisa salah, Allah tidak mungkin salah. Betul bu? Itu buka ayatnya surah 25 ayat 30. Quran surah 25 Al-Furqan ayat 30. Rasul Nabi Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Ya Rabbi, ya Allah, wa qala Rasul. Rasul berdoa. Wa qala Rasul ini Pak, seharusnya setaraf hadis. Kalau Al-Quran itu qala Allah, firman Allah. Tapi kok bisa qala Rasul dicantumkan di dalam Al-Quran, menunjukkan ini amat sangat penting sekali untuk diabadikan. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi pernah sedih kehilangan istrinya, pernah sedih meninggal pamannya, pernah sedih dilempar batu oleh kaumnya. Tapi itu tidak diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi ada satu kesedihan Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, ketika umatnya menjauh dari Al-Quran. Al-Quran ada dipajang, pondok tahfiz di mana-mana, tapi menyelesaikan masalah pun pakai cara-cara orang lain, tidak pakai Quran. Jadikan Al-Quran sebagai solusi masalah hidup kita. Al-Quran menjawab lengkap tibyanan likulli syai'. Maka di sini temanya Anda bertanya, Quran menjawab. Apapun pertanyaannya, Al-Quran jawabannya. Saya belum dapat jodoh satu. An-Nur ayat 32. Saya belum punya anak, sudah nikah nih. Saya nikah umur 19 tahun Pak, kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu. 7 tahun pertama saya belum dikasih anak, dapat pun keguguran. Saya buka Al-Qurannya di surah Maryam ayat 3 sampai ayat 12. Bagaimana Nabi Zakaria yang sudah 80 tahun, istrinya mandul, tapi tetap bisa dikasih anak sama Allah. Saya amalkan, dapat Pak, di pernikahan 7 tahun. Sudah hamil nih istri saya nih, sudah mau melahirkan 9 bulan 10 hari, kontraksi 3 hari 3 malam, hanya sampai pembukaan 3. Orang bilang operasi. Saya bilang hanya 1 lubang tempat lahir manusia, tidak ada lubang lagi. Saya tanya istri saya, masih sanggup tidak? Masih. Saya pelajari Al-Quran di surah Maryam. Allah abadikan kisah Maryam melahirkan. Itu ada di surah Maryam itu. Inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran, bukan sekedar baca hatam. Bagaimana Siti Maryam melahirkan seorang diri di bawah pelepah kurma. Saya bilang ini gak bisa kalau balik terus. Saya sampaikan ke bidan untuk gak ke rumah sakit. Bidan, ini di dalam Al-Quran Siti Maryam ini megang pokok kurma begini, ngeden lahir anak. Bisakah istri saya ini saya suruh setengah jongkok seperti itu? Oh memang begitu Bang, kata bidan.
Kalau kami di Kalimantan di pedalaman itu ada Dayak-Dayak non-Muslim, mereka melahirkan berdiri. Memang begitu. Oh gitu, saya bilang oke. Kalau gitu, saya bilang istri saya agak jongkok di atas kasur, kemudian nggak ada pokok rumah kan? Peganglah besi kasur, pegang, ngedek 3 kali saja, keluar kepala. Saya suruh balik, lahir normal. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu. Al-Quran solusi. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki? Ada caranya. Beda walaisat dzakaru kal untha. Beda mendidik anak laki-laki, beda mendidik anak perempuan. Di surah Luqman surah 31 ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bagaimana kalau berantem suami istri? Di surah An-Nisa ayat 38. Kalau bagaimana kita punya hutang kumaha hutang? Saya tahu itu kumaha baru pertama kali ya. Gimana caranya hutang? Ayat paling jadi Al-Quran nih Bapak Ibu, bukan hanya membahas urusan hidup setelah mati, bukan hanya membahas sholat, zikir dan lain sebagainya, tapi dari bangun sampai tidur, dari lahir sampai mati diatur semua dalam Al-Quran. Buktinya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman, satu ayat, satu halaman. Anak-anaknya yang di pondok tahfiz pasti terasa tuh ketika masuk Al-Baqarah 282. Satu halaman, satu ayat. Itu ayat yang paling panjang. Itu bukan tentang sholat, bukan tentang zakat. Yang paling panjang itu tentang hutang. Hutangnya yang panjang urusannya, nggak habis. Apalagi yang menyelesaikan hutang pakai hutang. Gali lobang tutup lobang. Ya nggak selesai. Betul tidak? Kalau di sini insya Allah bagus-bagus semuanya. Saya cerita yang di Kalimantan. Masa menyelesaikan hutang pakai hutang lama? Gimana tipsnya? Mana cukup, udah mau maghrib. Di surah Al-Baqarah 282 solusi. Saya sakit. Bagaimana obatnya? Nabi Ayub, ibu berapa lama sakit? 7 tahun, 3 tahun, setahun, 3 hari. Ini Nabi Ayub, ada yang bilang 14 tahun, 14 tahun sakit. Dengan satu terapi ini di surah Sot, surah 38 ayat 42. Nah minimal ini lah saya sampaikan sakit. Mudah-mudahan kita sehat semua. Karena saya nengok yang datang anak-anak remaja semua. Karena anak-anak remaja ini tentang kesehatannya ya. Sehat lahir batin. Kalau udah sakit kepala, ingatnya Promax. Kalau udah sakit perut, ingatnya Panadol. Ini kan? Nah, udah korban kita tuh. Paham betul kebalik gitu. Kok yang ingat langsung di sini? Maka Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali permasalahan hidup ini bisa ditangani dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan Bu, anak-anak kita, mereka senantiasa menjadi orang yang ahli Al-Quran.
Saya bangun pondok di Pontianak, Pak, bukan hanya sekedar menghafal. Banyak hari ini pondok tahfiz ujungnya hanya imam sholat, qori, MTQ lomba. Saya bilang tidak semua hafiz harus jadi ustaz. Ustaz pun butuh driver, butuh konten kreator. Maka di pondok kami mengembangkan hafiz bertalenta. Mau jadi gamers, game online bisa hafiz Quran. Mau jadi tentara bisa hafiz Quran. Mau jadi polisi bisa hafiz Quran. Mau jadi konten kreator, YouTuber bisa hafiz Quran. Mau jadi penulis buku bisa, ya. Sehingga tidak ada anak yang bodoh. Dia hanya belum ketemu guru dan kurikulum yang tepat saja. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita bisa jadi apa saja selama pondasinya Al-Qur'an. Dengan pondasinya Al-Qur'an, mau jadi pejabat Qur'ani, menjadi pengusaha Quran, insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang berkah dunia dan akhir. Amin ya rabbal. Maka untuk urusan dunia tidak usah takut, kata Allah. Cacing, tahu cacing? Di sini namanya apa cacing? Sama. Hidupnya di bawah tanah, Pak. Rezekinya dijamin sama Allah. Cacing yang jalan gitu-gitu tuh, nggak jelas matanya di mana, kakinya di mana. Dijamin rezekinya sama Allah. Kenapa kita manusia hidup di atas tanah? Makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesempurnanya ciptaan Allah, manusia pastilah dijamin juga rezekinya sama Allah. Urusan rezeki masa depan anak, tidak usah takut. Urusan dunianya pasti dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita khawatirkan adalah masa depan akhiratnya. Jangan sampai kita punya anak udah sekolah, udah SMP, udah SMA, nggak sholat subuh, ini biar kerok bu, penghambat rezeki rumah. Ini yang buat panas rumah. Kalau punya anak yang tidak sholat, kalau kita memelihara anak yang tidak bisa baca Quran, atau hari ini banyak orang tua yang takut kalau anaknya nggak S1, S2, S3. Apa artinya anak S1, S2, S3 tapi tak pandai baca Quran? Apa artinya anak-anak kita jago bahasa Jerman, bahasa Jepang tapi dia tidak pandai baca Quran? Huruf kanji begitu dia paham, Korea. Masa yang Quran ini loh dia tidak paham? Ini yang harus kita waspadai sejak dini. Sepakat? Setidaknya 3 hal tips ini yang membuat hidup kita berkah dunia akhirat. Di surah Fatir, surah 35 ayat 29. Minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Pada Quran surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran dibaca setiap hari, wa aqamus shalah, menegakkan sholat di awal waktu, wa anfaqu
anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi, sedang berzakat infak sedekah, yarjuna tijaratan lan tabur, dan terang-terangan mereka yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. tidak akan pernah rugi. Kalau tidak akan pernah rugi berarti untung terus di dunia, untung di alam kubur, untung sampai masuk surga beruntung. Ini jaminannya. 3 semuanya asi. Ikutin lah, asi. Semangat lah, asi. Makan, asi. Apa itu asi? La ilaha illallah. Kau ayat susui. Al-Quran, sholat, bagus. Tanamkan 3 ini ke anak kita, istri kita, suami kita. Insya Allah rumah kita rumah surga. Tapi kalau ini ditinggal pasti rugi. Dia punya bisnis rugi, dia punya pekerjaan rugi, dia korupsi ya rugi. Udah korupsi rugi, dia korupsi rugi. Kalau sudah ketahuan apa itu, semuanya asi. Al-Quran, sholat. Ikutin saya, Al-Quran dibaca setiap hari. Tak mampu 1 hari 1 juz, kita ada program Zoom online gratis. Mau ikut tak? Gemar mengaji 1 juz pakai terjemah. Siapa yang sudah pernah khatam Quran? Khatam 30 juz, khatam 30. Ngaji baca pernah dong, minimal di bulan Ramadan. Kasihan bulan Zulhijjah, bulan Ramadan. Nah, kita buat 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz Pak. 1 juz 20 halaman. Jadwal bacanya tiap siang, tiap sore, tiap malam. Dibagi-bagi. Yang ikut ada yang dari Depok, ada dari Makassar, ada dari NTT, ada yang dari Sumatera, dari seluruh Indonesia ikut. Zoom gratis online. Minta sama Ustaz Zahriyani, Ustaz Faisal, link Zoomnya biar didaftarkan. Tinggal masuk Zoom, masuk Zoom ngaji. Anaknya dengarkan. Nanti Allah yang memperbaiki semua sistem-sistem saraf, sistem-sistem tubuh. Karena ini 30 juz Quran semua. Biar dengar terus Quran, anak-anak kita. Yang sakit terbujur kaku suaminya, setelkan masuk Zoom ngaji, baca terjemah. Pernah nggak menghatamkan terjemah Quran? Nah, ini dia programnya. Ba'da Zoom jam 1, jam 4 sore, jam 8 malam. Tiap hari. Kalau ba'da subuh kita ada program menghafal Al-Quran. 1 hari 1 ayat. Coba semuanya Ar-Rahman. Shadaqallahul Azim. Selesai. Ba'da subuh ikut gratis. Ba'da subuh jam 5 lewat 20 menit sampai syuruk jam 6 selesai. Diapain tuh? Dibedah tajwidnya, dibedah terjemahnya, dibedah tafsirnya, dibedah tadabburnya. Biar dengar, anak-anak dengar. Sampai syuruk selesai. Jadi bukan sekedar baca, dia artikan. Bukan sekedar dia artikan, dia pahami, dia tadabburi. Ini program gratis. Masuk link Zoom. Baca Quran
setiap hari. Yang kedua, sholat ditegakkan di awal waktu. Minimal berapa kali sehari semalam? 5 waktu. Yang punya masalah dengan orang tuanya, tambah sunnah qobliyah. Qobliyah sebelum, untuk orang-orang sebelum kita, bapak, kakek, buyut. Ba'diyah setelah, untuk orang-orang setelah kita, anak, cucu, cicit. Doakan anaknya di ba'diyah, perbanyak sholat ba'diyah. Anak. Banyak lagi keistimewaan sholat. Kalau mau dibongkar 8 jam. Kenapa takbiratul ihram? Kenapa maghrib 3 rakaat waktunya lebih sedikit, subuh 2 rakaat waktunya lebih panjang? Semuanya kita bedah dalam terapi sholat khusyuk 8 jam. Sehingga kita sholat bukan sekedar ritual-ritual, tapi kita tahu bacaannya, tahu terjemah bacaannya, tahu maksudnya. Kenapa harus? Kalau Bapak Ibu paham, sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Kesehatan kita, lahir batin, hati, otak, indera kita, sifat, pikiran, ucapan, tindakan. Yang ketiga, infak, diberikan dengan ikhlas. Ini 3 Bapak Ibu pegang sampai mati. Ajarkan anaknya, nak. Tidak harus jadi orang kaya, nak. Tidak harus jadi orang pintar, tidak harus jadi dokter. Kau pegang asinan Al-Quran, sholat, infak, pasti sukses dunia akhirat. Tidak harus ranking 1, tidak harus. Namun 3 ini pegang sampai mati. Ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa? Maghrib. Oh ya. Bapak, mungkin atau ibu ada yang mau bertanya tentang kajian ataupun apapun, maka boleh angkat tangannya. Ya baik, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan mengenai? Ya ada, maka silakan berdiri ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup panjang lebar yang membahas bahwa segala sesuatu itu Quran solusinya, ya. Termasuk tadi surah 38 ayat 2 tentang solusi sakit di sana, digambarkan sakitnya Nabi Ayub, ya, seperti itu. Nah, untuk apakah itu berlaku juga untuk sakit-sakit yang lainnya? Jadi kan sana di sudah ayat 42 itu, ya, Allah berfirman, "Letakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Ya, yang saya tahu sendiri, ya, Quran itu kan ada yang bisa langsung dipahami, ya, jadi kemudian ada juga yang ada yang pengamsalan, ya, terutama yang pengamsalan itu sendiri kan itu tidak bisa menerjemahkan sendiri, ya. Otomatis kita harus punya guru, gitu. Nah, ini kalau seandainya seperti tadi, kalau digambarkan Pak Kiai seperti tadi contohnya, yang mau melahirkan istri Kiai sendiri, gitu, ya, sampai seperti itulah solusinya. Ya, apakah
bagi kamu juga sama seperti itu gitu. Artinya ketika saya sakit, nah ini tadi ada standarnya, cukup buka Quran surat Asr ayat 42 ya di sana. Apakah seperti itu atau bagaimana gitu ya? Gitu, karena memang yang saya tahu itu kan yang berhak mentafsirkan Quran itu hanyalah hak Rasul ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua, Al-Quran turun surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allati unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Al-Quran turun bukan hanya sebagai qiraatan linnas, sebagai bacaan untuk manusia saja. Bukan hafizatan linnas hanya sebagai hafalan manusia, bukan. Tapi Quran turun tujuan utamanya sebagai petunjuk untuk semua manusia, bukan hanya hudan lil ulama, hudan lil mufassirin, hudan lil ustaz, lakin untuk semua manusia. Kok saya tidak pahamnya bahasa Quran? Ya karena tidak belajar. Makanya kita ada kurikulumnya, maksud Zoom. Dari anak-anak sampai kakek nenek, petani, pejabat, walaupun tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, bisa paham Quran mudah. Karena Al-Quran mudah dibaca, mudah diartikan, mudah dipahami, tapi harus dipelajari. Nah, kita nawarkan di Zoom. Terus terkait Shot ayat 42, Al-Quran bukan hanya cerita masa lalu, bukan sejarah. Al-Quran itu petunjuk manusia hari ini sampai hari kiamat. Maka kita buat namanya terapi Nabi Ayub. Judulnya berobat tanpa obat. Mau tidak? Karena saya punya penyakit gitu. Semua penyakit lahir batin, insya Allah. Resepnya 3, semuanya hem itu HMM, hentakkan kaki, M-nya mandi, M-nya kedua minggu. Hentakkan kaki, mandi, minum. Hentakkan kaki tak gini, bukan gini. Ini kan bukan. Tapi diangkat kedua tumit secara bersamaan, dihempaskan ke bumi. Ini menghentak sampai ke ubun-ubun. Maka ditemukan oleh TCM, Traditional Chinese Medicine, bagaimana pengobatan dari tapak kaki, namanya refleksi. Itu dari Quran, dari Nabi Ayub. Ini Pak, tulang belakang. Ini lambung nih, kalau ditekan sini. Ini terhubung dengan semua tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bermasalah pada sarafnya, tekan di ujung sini. Leher bermasalah di sini. Jantung bermasalah, paru-paru. Ini semua organ kita di sini. Saraf. Ya Pak? Ada Pak? Ini terhubung semua nih saraf kita. Maka hentakannya gini lah. Saya punya salah satu santri, kita kan ada buka pondok pesantren Husnul Khotimah untuk usia 50 tahun ke atas di Pontianak. Ijazahnya ambil di alam kubur. Targetnya meninggal sambil baca Quran atau bersih. Makam kuburannya sudah kita siapkan. Tertarik berangkat. Sebelumnya nih orang tua stroke, Bu. Balik aja bawaannya. Anak yang bisa ngurusnya pondok di Pontianak, dia di Samarinda
Samarinda Kalimantan Timur, Pontianak Kalimantan Barat. Yang biasa ngurus orang tuanya, anaknya di pondok. Lah ini kalau anaknya pulang, dia tinggal di pondok, sayang. Kalau dia di pondok, kasih orang tua. Bagaimana supaya dapat dua-duanya? Ajak orang tuanya ke pondok, digotonglah setruk tadi setengah. Yang biasanya baring aja. Nah, kalau yang tak bisa bergerak, tapak kakinya dipukul, pakai kayu biasa saja. Jangan kayak kayu alu begitu ya, ya di toko-toko biasa. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Dan baru ketahuan nih ibu nggak bisa ngaji dari ikram. Untung belum mati saya bilang. Kalau udah mati, apa yang mau diharapkan kepada Allah? Nah, alhamdulillah, bukan uang orang tua ke pondok ya, bukan panti jompo ini. Nanti yang ngurus orang tuanya adalah anaknya sendiri yang sebagai santri. Nah itu tak aneh. Semua penyakit lahir batin yang punya sombong, iri hati, hasad, hasut, tidur tak tenang, susah tidur, insomnia, itu bisa semua penyakit lahir batin. Oke, setelah hentakkan kaki ini diamalkan kapan? Sebelum subuh. Hentakkan kaki 15 kali di awal. Kalau udah lancar, sudah terbiasa 15 kali sambil istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, 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 sambil berzikir ya. Kita taubat, minta ampun sama Allah karena satu duri yang tertancap di tubuh kita itu menghapus dosa masa lalu. Maka semua sakit kita niatkan untuk mengugur dosa masa lalu kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 15 kali. Kalau sudah terbiasa naik 20 kali, sudah terbiasa naik 30 kali. Diamalkan sebelum subuh. Habis itu mandi. Ini kalau yang suaminya nggak ikut, kasih tahu ya, jangan tiba-tiba subuh-subuh apa bidang ini? Apa tuh dek? Ini diajarkan Ustaz kan? Jadi takutnya salah paham, dikasih tahu. Bang, ini tadi di masjid diajarin terapi. Udah, setelah hentakkan kaki mandi, air dingin. Minum, setelah itu air hangat. Makanya orang-orang dulu senang mandi sebelum subuh. Pasti panjang umur, sehat sekali. Kalau yang senangnya mandi sebelum subuh. Airnya air biasa, air ganti. Kalau air Bandung dingin ya dingin. Air mandi di atas jam 12 itu obat. Air mandi sebelum jam 12 itu racun. Jadi biasakan minum heula cihana sebelum pepe subuh, jangan habis cair. maghrib, habis isya. Mandi minum deui. Mandinya sebelum subuh, sebelum tahajud, apalagi ada tahajud, masya Allah. Allahu Akbar. Minum, bismillahirrahmanirrahim, niatkan Al-Fatihah. Doanya sekarang di surah Al-Anbiya ayat 82. Semuanya anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, itu dia doanya. Saya ijazahkan. Bismillah. Alhamdulillah qabil tu. Itu dipraktekkan, itu udah sampai ke Malaysia, narima Sabah. qabil tu gitu. Alhamdulillah testimoninya. Qabil tu sok Insyaallah. artinya Karena ini dari Quran. dia diijazahkan dia diijazahkan jadi terima langsung qabil tu gitu. Nabi Ayub yang hancur rumahnya, meninggal semua anaknya, istri meninggalkannya satu-satu, dikucilkan di masyarakat, kena penyakit kulit menular. Terapinya itu aja Pak. Semuanya dikembalikan Allah 2 kali Pak. Akhirnya istrinya 2 kali lipat dari sebelumnya.
Sekali lahir kembar yang sebelumnya 12 anak meninggal semua jadi 24 dapat anak baru semua. Rumahnya dilipat gandakan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luntur semua sihir-sihir negatif, ya, virus-virus negatif, bakteri-bakteri yang aneh-aneh. Zaman sekarang yang aneh-aneh, makan jajan sembarangan, ya. Macam-macam zaman sekarang ini, Pak. Yang suka makan di luar, biar luntur semua, luntur bersih. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya, Bu ya. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Ada lagi? Ya, silakan. Hah? Al-Anbiya ayat 82, betul? 83. Semuanya anni masanya turru wa anta arhamur rahimin. Baca dari 82 ya. Ayat 82. Kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Ayat 83. Kenapa sebelumnya bahas Nabi Sulaiman dan setan yang menyelam? Apa penyebab sakit setan? Bukan surah Shad surah 38 ayat 41. Setan yang menyebabkan sakit masuk ke sel-sel darah kita. Maka dihentakkan ini biar Surah Shad ayat 41. Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku telah diganggu setan dalam penderitaan dan siksaan rasa sakit. Ya, sakit dari mana? Dari setan. Penyembuhan dari siapa? Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika kita sakit oleh setan yang ganggu, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, doanya Al-Anbiya 83. Al-Anbiya 83. Ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua Maha Penyayang. Nah, itu ya Al-Anbiya 83. Ada lagi? Ya, Bu? Salah. Apa itu? Menenangkan hati surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. hanya dengan ingat Allah hati tentram. Maka buka surah Al-Fajr surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa tidak tenang? Lihat kita banyak mikirin dunia, banyak mikirin duit. Sekarang balik ke Allah, balik ke Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kenapa kita tidak tenang? Kita tidak menerima takdir yang sudah Allah berikan. Mau tidak dapat ridho Allah? Bentuk kalimatnya ridho kita dulu atau ridho Allah dulu? Ridho kita dulu. Di ayatnya itu ridho kita dulu, radiyatan mardiyah. Kita dulu ridho dengan ketetapan Allah, Allah baru menurunkan ridhonya. Apa sih tanda Allah menurunkan ridhonya? Ya kita ridho dengan ketentuan Allah. Apapun yang kelas 2 SMA orang tua saya pisah, cerai. Bapak saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi di Malaysia, Kuching. Saya seminar kemana-mana dulu waktu sebelum belajar. Dua orang yang paling saya benci di muka bumi ini adalah bapak dan ibu saya sendiri. Setelah saya baca Quran, baru saya paham. Hari ini saya berterima kasih dengan apa yang orang tua saya lakukan.
Dengan itulah saya bisa ketemu Allah, bisa belajar Quran. Justru saya terima kasih dengan orang tua saya hari ini. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, itulah yang terbaik untuk diri kita hari ini. Insya Radiyatan Mardiyah. Maka saya tulis buku namanya dari judulnya Hijrah Quran dari keluarga broken hingga budak pesantren. Radiyatan Mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Bukan sekedar dibaca, diamalkan, dipahami, resapi, amalkan. Kenapa susah tidur? Karena buka HP. Betul kan? Betul tidak? Handphone itu setan gepeng. Ini setan gepeng. Setan gepeng. Ini yang buat gak bisa tidur ini. Coba sekarang handphonenya diwakafkan. Maksudnya handphonenya ditepikan dulu. Baca Quran. Baru aku udah langsung ngantuk, yakin. Betul tidak? Kalau udah ngaji Quran, lamanya urusan ini. Udahlah. Coba buka HP, sejam tak terasa, betul? 2 jam tak terasa. Main game 3 jam sampai subuhan ada kita nggak terasa. Itu setan. Tapi kalau udah mengajar subuh, hilang setan. Ngantuk. Maksud saya, kalau mau main game sampai pagi, kenapa nggak sampai syuruk? Biar sholat subuh dapat sampai syuruk. Kenapa harus tidur sebelum subuh? Akhirnya tak dapat subuh. Pandai setan tuh, pandai. Alhamdulillah. Panjang umur kita ketemu lagi, amin. Pendek umur kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit Allah angkat sakitnya. Yang sedih Allah bahagiakan. Yang galau dan masalahnya Allah berikan ketenangan. Allah berikan solusi dari arah tidak disangka-sangka. Yang punya hutang Allah lunaskan. Tahun ini kita bisa berangkat umroh. Yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf lahir batin. Besok saya sudah kembali ke Jakarta, Bogor, habis itu balik ke Pontianak. Mudah-mudahan sehat selamat sampai tujuan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Bapak Kiai sudah begitu banyak menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat penting buat kita. Yang mana kalau kita tarik garis lurusnya adalah Quran, sholat, infak, sedekah itu adalah cara yang paling baik untuk menangani segala macam masalah. Setuju Ibu? Alhamdulillah. Ya baiklah, berhubung waktunya sudah mendekati waktu adzan maghrib, kita break dulu sebentar. Sesudah adzan maghrib kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebentar yang tadi bertanya, alhamdulillah dapat ada hadiah Al-Quran. Alhamdulillah, jazakallah. Dari Pak Kiai ya, tadi Ibu. Ini Ibu. Satu lagi tadi dari alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu Qurannya dibaca terus ya Bu ya. Satu hari minimal 1 ayat Bu. Satu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz sudah memberikan bingkisan Al-Qurannya.
Allah.